Salam jumpa kembali di dalam, pertemuan kali ini. Saya akan membahas, mengenai fungsi perencanaan dalam manajemen program kesehatan. Pembahasan ini lebih mengarah kepada konsep dasar perencanaan, karena kita tahu bahwa perencanaan ini hanyalah salah satu bagian dari keseluruhan manajemen program kesehatan, ya. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba menjawab 9 pertanyaan ya, 9 pertanyaan yang muncul dalam kaitannya dengan fungsi perencanaan ya. Kurang lebih seperti ini pertanyaannya. Yang pertama, istilah apa saja yang mirip dan sering digunakan bersamaan dengan konsep perencanaan? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan perencanaan? Yang ketiga, mengapa fungsi perencanaan itu penting untuk dipelajari? Yang keempat, unsur-unsur apa saja yang terkait di dalam pelaksanaan fungsi perencanaan. 5, apa prinsip-prinsip mendasar yang harus dalam, pelaksanaan fungsi perencanaan. Yang keenam, apa manfaat dari perencanaan bagi staf dan pimpinan dan juga bagi organisasi. Dan yang ketujuh, apa tantangan yang muncul ketika suatu perencanaan diterapkan. Kedelapan, apa saja jenis perencanaan yang ada di suatu organisasi, dan yang terakhir adalah bagaimana mengerjakan fungsi perencanaan untuk menghasilkan suatu dokumen perencanaan, ya. Kita akan mulai dengan yang pertama, ya. Istilah apa saja yang mirip dan sering digunakan bersamaan dengan konsep perencanaan? Nah, ada beberapa istilah. Yang pertama, ini sering kali disebutkan orang peramalan, ya. Apakah peramalan merupakan suatu perencanaan juga? Tidak sepenuhnya ya, peramalan itu memiliki kemiripan ya, karena, bagaimanapun juga di sana ada upaya untuk menduga sesuatu di masa depan. Sama juga dengan perencanaan yang mencoba memikirkan sesuatu tindakan di masa depan. Cuma problemnya di peramalan adalah banyak ditemukan unsur, eee eee, ketidakpastian atau tidak ditemukan unsur kepastian di sana. Lebih banyak upaya menduga-duga dari perasaan dan sebagainya. Jadi peramalan mirip tetapi bukan perencanaan. Yang kedua, ada juga istilah penyelesaian masalah ya, atau problem solving ya. Upaya menghilangkan masalah atau hambatan tertentu ya. Nah, eee, mirip juga perencanaan juga berupaya untuk menyelesaikan suatu masalah ya, yang akan dilakukan nanti. Tetapi, mmm, terkadang di dalam penyelesaian masalah itu tidak terkandung uraian yang lengkap mengenai bagaimana melaksanakan kegiatan, ya. Sementara di perencanaan bukan hanya berupaya menghilangkan masalah, tetapi harus ada uraian yang lengkap tentang bagaimana suatu kegiatan itu nantinya akan dilakukan. Yang ketiga, penyusunan program. Nah, istilah ini juga sering ya disebut sebagai sesuatu yang mirip. Nah, ini sama dengan upaya menyusun sebuah rangkaian kegiatan ya. Cuma kadang-kadang di dalam penyusunan program itu tidak dilakukan dari awal. Bisa jadi karena suatu, peristiwa tertentu akhirnya ya suka-suka dari orang-orang itu ya. Mungkin saja dia melakukan copy and, paste dari dokumen-dokumen sebelumnya dan masih banyak, hal-hal yang lain. Perencanaan tidak demikian ya. Perencanaan itu harus mengikuti suatu rangkaian tertentu dan biasanya ada awal dan ada akhir atau ada periodisasinya dari proses perencanaan itu sendiri. Yang berikut istilah penyusunan rancangan. Nah, biasanya ini juga ya, rancangan itu kan pada akhirnya sesuatu yang akan digunakan. Nah, biasanya rangsangan itu menghasilkan bagan, pedoman, kerja, dan sebagainya. Nah, penyusunan rancangan itu terbatas ya, hanya pada penyusunan atau, pembuatan pedoman-pedoman tertentu yang nantinya akan digunakan dalam, suatu kegiatan. Nah, bagaimana mendesain kegiatannya, tentu ini menjadi pekerjaan yang lebih luas ya, dan itu masuk di dalam, perencanaan. Yang kelima, ada juga istilah pengkajian kebijakan atau policy analysis ya. Nah, upaya menyelesaikan masalah, tentunya ini masalah kebijakannya, secara retrospektif atau melihat ke belakang atau prospektif yang melihat, ke depan ya. Nah, namun dalam pengkajian kebijakan itu namanya juga kebijakan ya, untuk sebuah keputusan-keputusan yang sifatnya besar, kadang-kadang tidak mendetail ya, atau tidak rinci. Nah, perencanaan biasanya jauh lebih rinci daripada, sekedar pengkajian policy analysis yang, ya untuk
memberikan alternatif kebijakan yang lain. Ya. Kemudian ada istilah yang lain juga disebut sebagai proses pengambilan keputusan. Ya. Nah, proses ini biasanya untuk menetapkan suatu keputusan. Nah, keputusan itu sesuatu yang lebih kompleks ya dari pekerjaan perencanaan. Perencanaan itu menjadi salah satu input dari proses pengambilan keputusan atau decision making. Ya. Nah, ada kira-kira 6 istilah ini dan dia mirip-mirip dengan perencanaan tetapi tidak sepenuhnya mewakili konsep perencanaan itu sendiri. Yang berikut, kalau begitu apa yang dimaksud dengan perencanaan? Nah, di perencanaan ini ada beberapa hal yang kita harus pikirkan ya. Dan kita perlu melihat pada beberapa definisi yang sudah dituliskan oleh para ahli dan juga dalam dokumen-dokumen yang umum ya. Dari Wikipedia misalnya saya kutipkan, perencanaan ini adalah proses berpikir atau bernalar tentang aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Saya membuat membuat tebal frase proses berpikir, aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Jadi di sana itu ada suatu kerangka berpikir tertentu tentang suatu aktivitas atau kegiatan atau mungkin pula program mencapai tujuan. Jadi ada sesuatu yang hendak dicapai di masa depan ya. Ini menurut Wikipedia. Yang kedua, perencanaan itu tindakan atau proses membuat atau melaksanakan rencana pada suatu unit sosial atau ekonomi tertentu. Ini menurut kamus, ini salah satu kamus klasik juga, Merriam-Webster ya. Merriam-Webster Dictionary. Membuat. Jadi perencanaan itu kalau disingkat ya tindakan membuat dokumen perencanaan. Kurang lebih begitu ya. Kemudian yang ketiga, ini saya kopikan dari ini ya. Ahli ini dia lumayan ini, dia menulis buku tentang planning theory ya. Ini Preston Lebreton dan Dale A. Henning ya. Dia menyatakan bahwa perencanaan itu pekerjaan yang menyangkut penyusunan konsep serta kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan demi masa depan yang lebih baik. Jadi selain aspek-aspek yang sudah disebutkan di Wikipedia dan Merriam-Webster Dictionary, juga ada tambahan demi masa depan yang lebih baik. Jadi ini sesuatu yang ke depan. Yang berikut, ini dari Billy Eggots ya. Dia juga menulis buku yang sangat terkenal ini, Management Planning and Control. Uniknya dari definisi dari Profesor Billy ini adalah kemampuan untuk memilih satu kemungkinan dari berbagai kemungkinan tersedia yang dipandang paling tepat untuk mencapai tujuan. Ya. Jadi di sini ada choice, ada ruang untuk memilih satu kemungkinan dari berbagai kemungkinan yang dipandang paling tepat. Jadi pemilihan ini ya, sesuatu dari hasil timbang menimbang berbagai alasan, sumber daya dan segala macam dan dipilih satu yang paling tepat. Nah, memilih sesuatu yang paling tepat tentu di sana ada asumsi di balik ada asumsi bahwa ya tidak mungkin semua bisa dilakukan, makanya harus dipilih. Ya, kalau seandainya semua bisa dilakukan ya berarti ya tidak ada pemilihan, lakukan saja semua. Ya. Nah, ini dari Profesor Billy yang luar biasa. Kemudian kita lihat di Indonesia. Di Indonesia ini perencanaan adalah mengikuti ketentuan yang dibuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Ini tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Ya. Nah, di dalam undang-undang itu ditulis perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Nah, saya mencoba membuat tebal pada memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Kalau proses tadi tindakan masa depan, urutan pilihan, itu semua sudah disinggung oleh definisi dari nomor 1, 2, 3, 4. Tapi khusus yang Indonesia, nomor 5, Undang-Undang 25, itu memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Jadi rupanya di dalam aspek perencanaan, bukan hanya soal tujuan, bukan hanya soal proses membuat, ya, bukan hanya soal konsep atau memilih, tapi ada variabel soal sumber daya. Sumber daya yang kita punya tersedianya berapa untuk kita bisa menentukan semua itu. Oke, yang ketiga, mengapa fungsi perencanaan penting untuk dipelajari? Ya, mengapa orang harus mempelajari tentang perencanaan dan khususnya mungkin kalau di sektor kesehatan, kenapa perencanaan itu penting? Ya.
Ada beberapa alasan saya akan tunjukkan ya dari literatur-literatur yang ini bukan kaleng-kaleng ya, tapi ini literatur yang memang dari penulis-penulis yang luar biasa. Kita perlu memahami bahwa perencanaan itu memiliki beberapa fungsi. Eh, yang ketiga, mengapa fungsi perencanaan itu penting untuk dipelajari? Ada beberapa alasan. Yang pertama, perencanaan itu merupakan bagian dari atau salah satu fungsi dari fungsi-fungsi manajemen. Ya. Nah, kalau kita melihat kepada literatur-literatur yang lama tentang fungsi-fungsi manajemen, misal Henry Fayol, ya, ini adalah seorang bapak manajemen operasi. Ya. Dia lahir tahun 1941 dan meninggal 1925. Dia merumuskan fungsi manajemen itu kurang lebih ada 5. Ya. Planning, organizing, command, coordination, and control. Kurang lebih kalau disingkat itu POCCC, triple C. Ya. Kemudian ada ahli lain, ya, ini juga sangat terkenal ini ya, Luther Gulick. Dia itu merumuskan fungsi manajemen itu jadi planning, organizing, staffing, directing, coordinating, ya, reporting, and budgeting. Kalau disingkat itu post-core. Ya. Ini dari Luther Gulick. Luther Gulick. Kemudian, mungkin ini yang sangat familiar atau sangat terkenal ya, karena bukunya itu dijual di mana-mana, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ini George R. Terry ya, ini sering disebut sebagai bapak manajemen modern ya. Dia merumuskannya jadi 4 saja. Kalau tadi Henry Fayol 5, kalau Luther Gulick itu ada sekitar 7 ya, George Terry 4. Planning, organizing, actuating, controlling. Nah, ini yang sering tenar sekali, ini populer sekali di Indonesia dengan POAC ya. Kemudian ada Profesor Harold de Cons dan Cyril O'Donnell ya. Ini mereka juga menulis buku yang sangat luar biasa juga. Mereka membaginya jadi 5. Planning, organizing, staffing, directing, and controlling. Nah, masih banyak lagi ahli-ahli lain yang juga merumuskan mengenai fungsi-fungsi manajemen ini. Ya, saya hanya mencoba mengutip dari beberapa yang terkenal saja. Dan di gambar ini, ya di gambar fungsi-fungsi manajemen ini, planning, organizing ini merupakan gambar yang mengikuti fungsi manajemen dari Profesor Harold de Cons dan Cyril O'Donnell. Ya. Nah, kalau kita lihat semua dari seluruh perumusan fungsi-fungsi manajemen, semuanya diawali dengan perencanaan. Oleh karena itu, kalau ditanya mengapa perencanaan penting untuk dipelajari, perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen. Di mana-mana organisasi di dunia ini pasti pakai manajemen. Tidak ada yang tidak. Ya. Karena manajemen itu ilmu terapan. Jadi perencanaan itu penting dipelajari. Dia fungsi pertama dari fungsi manajemen. Alasan kedua, fungsi yang lain akan berperan maksimal bila fungsi manajemen ini telah selesai dilaksanakan. Akan sulit rasanya membuat organisasi orang, kemudian orang itu dibuat dalam kelompok-kelompok, divisi-divisi, kemudian diperintah, dilakukan koordinasi dan kontrol. Kalau tidak ada baseline, dasarnya untuk bisa mengatur orang-orang itu. Kan untuk diplot seseorang dalam tugas tertentu kan harus ada perencanaannya untuk kegiatan tertentu. Jadi fungsi yang lain akan berperan maksimal bila fungsi perencanaan ini telah selesai dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, mengapa perlu mempelajari perencanaan? Karena tingkat kesempurnaan fungsi lain hanya dapat dicapai bila fungsi perencanaan ini menjadi pedoman. Dia jadi ukuran standar gitu. Kalau lebih atau melebihi dari yang direncanakan ya mungkin ini suatu prestasi tersendiri. Kurang dari yang direncanakan adalah sebuah kegagalan. Jadi perencanaan itu menjadi suatu tolok ukur ya. Apakah fungsi-fungsi yang lain itu akan berjalan atau tidak, atau
kalaupun berjalan kesempurnaannya sampai pada level berapa. Ini 3 alasan pertama kenapa perencanaan itu penting untuk dipelajari ya, termasuk di dalam dunia kesehatan. Yang berikut, alasan keempat, soal kemajemukan masyarakat modern. Kita tahu bahwa sekarang itu jumlah penduduk semakin banyak, kebutuhan termasuk kebutuhan akan kesehatan juga semakin banyak. Tuntutannya itu banyak sekali ya. Mau ini, mau itu, mau yang lain-lain ya. Nah, kemajemukan ini bukan hanya hidup di dalam suatu komunitas masyarakat, tetapi juga terrefleksi di dalam institusi-institusi yang menyediakan pelayanan bagi masyarakat. Oleh karena itu, semakin banyak orang dan semakin banyak tugas itu membutuhkan pengaturan, ya, pengaturan. Nah, pengaturan inilah pasti akan meminjam kembali teori-teori yang ada di dalam ilmu-ilmu manajemen. Dan kalau kita belajar ilmu manajemen, pasti fungsi pertama adalah perencanaan. Nah, alasan berikutnya lagi soal kompleksitas. Ya, kita tahu kompleksitas itu karena masalah yang satu berkaitan dengan masalah yang lain, dan masalah yang lain itu juga punya kaitan dengan masalah yang lain. Oleh karena itu perlu adanya perencanaan supaya bisa diurai masalah ini. Diurai. Kalau kita bisa selesaikan satu masalah dengan sendirinya, masalah yang menjadi faktor penyebab bagi masalah yang lain itu akan dengan sendirinya menciptakan efek tertentu, dan masalah yang lain itu selesai ketika kita tahu atau kita bisa menyelesaikan akar masalah yang tadi. Nah, kompleksitas seperti ini membutuhkan yang namanya manajemen. Salah satu fungsi manajemennya adalah perencanaan untuk bisa membuat itu lebih bisa dikerjakan ya, atau bisa dicapai atau diubah menjadi lebih baik. Nah, kurang lebih 5 alasan seperti ini. Yang pertama tadi, fungsi manajemen. Yang kedua, akan berperan maksimal bila fungsi perencanaan selesai dilaksanakan. Ketiga, kesempurnaan fungsi lain hanya dapat dicapai bila fungsi perencanaan menjadi pedoman. Kemajemukan masyarakat yang membutuhkan pengaturan, dan kompleksitas masalah yang juga membutuhkan pengaturan. Itu kira-kira 5 alasan ya. Yang berikut, unsur apa saja yang terkait di dalam pelaksanaan fungsi perencanaan ya. Kita akan lihat satu persatu. Dimanapun, di institusi manapun selalu akan ada unsur-unsur ini. Yang pertama, ketika disiplin manajemen diterapkan ya, pasti ada produk perencanaan. Produknya ini apa? Kalau di swasta ada bisnis plan, di pemerintah ada dokumen perencanaan, rencana 1 tahun, 5 tahun, dan segala macam. Jadi produk perencanaan ada outcome ya, of planningnya itu, dokumen rencana. Itu kita sebut sebagai plan. Hasilnya tentu bisa berbeda. Perencanaan kesehatan beda dengan perencanaan di pendidikan, perencanaan di perhubungan, dan segala macam. Tapi ada produk. Ya, ini unsur yang terkait. Kalau menjalankan fungsi perencanaan tapi tidak ada produk perencanaan, itu tidak bisa dikatakan sebagai suatu perencanaan. Ya. Karena tidak ada produknya. Yang kedua, unsur yang terkait juga adalah perangkat perencanaan. Untuk bisa menghasilkan produk, harus ada satu organisasi yang bermimpi untuk mencapai suatu cita-cita di masa depan, ya, yang lebih baik. Dan mungkin dari organisasi yang besar ini mendelegasikan kepada satuan organisasi yang lebih kecil untuk menyelenggarakan pekerjaan perencanaan tadi. Makanya ada divisi, misalnya divisi perencanaan, ada biro perencanaan, dan segala macam ya. Ada bagian perencanaan. Itu adalah perangkat perencanaan yang ditugaskan untuk menyelenggarakan pekerjaan perencanaan. Di Dinas Kesehatan ada subbagian perencanaan. Di Puskesmas juga ada bagian perencanaan. Di rumah sakit juga ada bagian perencanaan. Kemudian ada proses. Jadi setelah produk, ada perangkat, ada proses. Proses itu adalah bagaimana melaksanakan ya, fungsi perencanaan tadi. Nah, ada langkah-langkahnya. Kita mengerjakan sekarang untuk bisa mencapai mimpi masa datang yang lebih baik, itu ada prosesnya. Nah, proses ini saya akan bahas di bagian akhir ya. Jadi ada 3, produk, perangkat, dan proses. Yang berikut, apa saja prinsip-prinsip mendasar yang harus ada di dalam pelaksanaan suatu fungsi perencanaan. Nah, ada beberapa prinsip yang akan saya bagikan sini. Yang pertama, perencanaan harus menjadi bagian integral dari sistem administrasi atau manajemen. Jangan sampai perencanaan itu terpisah, sesuatu yang sendiri dan tidak terkait dengan sistem manajemen secara keseluruhan. Ini penting sekali ya. Jadi pemimpin suatu saat, atau kita yang mungkin saat ini sedang menjabat, perencanaan itu harus dibuat menjadi bagian integral, bagian yang tidak terpisahkan. Yang kedua, perencanaan harus dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Ini semacam ada spiral yang tidak mengenal titik akhir, secara relatif pastinya, karena
Kalau dunia sudah berakhir, manusia sudah tidak ada lagi, organisasi sudah tidak ada lagi, maka perencanaan juga akan berhenti begitu. Mungkin yang tidak berhenti adalah perencanaan yang maha kuasa. Tapi selagi masih ada manusia, selagi masih ada organisasi, tentu perencanaan terus-menerus dilakukan dan berkesinambungan. Dan ini mesti harus ditanamkan di dalam pikiran-pikiran para perencana, bahwa kerjanya itu perencanaan terus-menerus ya. Nah, harapannya dengan adanya prinsip ini, tahu bahwa suatu saat itu akan menggapai sesuatu yang lebih baik, bukan mengulang sesuatu yang mungkin sama dengan masa lampau ya. Yang ketiga, ada hubungan yang berkelanjutan antara fungsi perencanaan yang lain. Ya, jangan sampai kita bikin perencanaan, orang yang membuat pengorganisasian, evaluasi, monitoring, itu tidak ada kaitannya dengan produk atau dokumen yang direncanakan. Nah, harus punya hubungan. Ini prinsip mendasar ini. Harus hubungan yang berkelanjutan. Apa yang direncanakan, kemudian diteruskan di dalam, misalnya kalau kita pakai George Terry, diteruskan di dalam pembagian orang-orang, organizing. Terus dilanjutkan di dalam pelaksanaan. Terus mengevaluasi, kontrolnya juga dibandingkan dengan apa yang direncanakan. Kalau terpisah-pisah, ini menyalahi prinsip dasar dari perencanaan. Yang keempat, berorientasi pada masa depan. Ini artinya perencanaan itu harus mendatangkan kebaikan, bukan mendatangkan keburukan. Ya, kita merencanakan bikin rumah sakit, bikin puskesmas, tapi tahun depan yang datang bencana karena rumah sakitnya digoyang gempa langsung jatuh, langsung ambruk dan segala macam. Atau bikin jalan, bikin jembatan, baru 1 tahun langsung ambruk. Itu kan membawa bencana, bukan membawa kebaikan. Jadi ini harus mendatangkan kebaikan di masa yang akan datang, ya, bukan hanya yang dipikirkan saat ini. Ya. Yang kelima, mampu menyelesaikan masalah. Karena perencanaan itu didesain untuk memenuhi kebutuhan, mimpi untuk menjadi lebih baik. Jadi seharusnya perencanaan itu menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah baru, ya. Atau mencicil atau masalah-masalah yang mungkin saja ada masalah yang belum terselesaikan. Tapi dengan dilakukannya kegiatan tertentu minimal ada pengurangan terhadap volume atau magnitude dari masalah itu sendiri. Yang keenam, mempunyai tujuan. Jangan sampai bikin dokumen atau bikin kegiatan program yang tidak jelas tujuannya atau tidak terkait dengan tujuannya. Hanya bikin sembarang dan sebagainya. Itu menyalahi prinsip dasar dari perencanaan. Yang ketujuh, bersifat mampu dikelola. Artinya apa? Wajar, logis, objektif, jelas, terukur lah istilahnya ya. Kita jangan sampai membuat perencanaan yang goalnya itu terlalu tinggi dan tidak bisa dikelola atau tidak bisa dicapai, tidak sesuai dengan sumber daya yang kita punya. Bersifat mampu dikelola, manageable, ya, logis, visible untuk bukan sesuatu yang hanya ada di angan-angan atau wishful thinking, ya, bukan itu. Ini sifatnya mampu dikelola. Nah, ini kira-kira 7 prinsip mendasar bagi orang-orang yang bekerja di bagian perencanaan, harus betul-betul meresapi prinsip dasar ini supaya bisa menjiwai pekerjaan dan menghasilkan dokumen-dokumen perencanaan yang lebih baik lagi. Yang berikut, apa manfaat perencanaan bagi staf, pimpinan, dan organisasi? Nah, manfaatnya ini ada banyak, saya akan bagi jadi 2. Yang pertama untuk staf dan pimpinan dulu. Kalau perencanaan itu ada, maka kita bisa mengetahui atau menghayati tujuan organisasi dan cara mencapainya. Karena sudah tertuang di dokumen visi kita ke depan seperti apa. Orang-orang yang datang bergabung akan mengetahui, menghayati tujuan organisasi ini dan tahu bagaimana cara mencapainya tahun demi tahun atau bulan demi bulan, hari demi hari. Yang kedua, mengetahui jenis dan struktur organisasi yang dibutuhkan. Karena untuk mencapai mimpi tadi, atau visi dan misi tadi, membutuhkan orang-orang. Orang-orang ini harus dibagi dalam divisi-divisi atau bagian-bagian tertentu, mengerjakan fungsi tertentu yang sudah disebutkan di dalam dokumen-dokumen perencanaan. Nah, dengan begitu kan kita akan tahu, organisasi ini strukturnya besar atau strukturnya kecil. Nah, itu pentingnya perencanaan ya, nomor 2. Nomor 3, mengetahui jumlah dan jenis staf yang diinginkan. Ya, karena semakin banyak kegiatan yang direncanakan, program direncanakan, ya tentu membutuhkan sumber daya, entah itu keuangannya, anggarannya, dan juga orang. Itu butuh sekian jumlah orang untuk bisa melaksanakan kegiatan itu. Nah, itu kita bisa tahu karena sudah jelas di perencanaan. Yang keempat, mengetahui sejumlah mana efektivitas kepemimpinan dan pengarahan. Pengarahan ini dalam konteks mengerjakan apa yang sudah direncanakan di dalam
dokumen-dokumen perencanaan tadi, ya. Itu manfaatnya dari perencanaan. Yang kelima, yang terakhir dari manfaat ini untuk staf dan juga pimpinan, mengetahui bentuk dan standar pengawasan yang akan dilakukan. Ya. Jadi yang punya dokumen perencanaan yang baik itu akan bisa memonitor, mengetahui ini sesuai perencanaan atau tidak sesuai perencanaan. Ya. Nah, kalau sudah sesuai perencanaan, berarti ini kan nanti akan dinilai kinerjanya baik. Nah, kira-kira begitu. Ini untuk staf dan pimpinan. Lalu apa manfaat perencanaan bagi organisasi? Ya? Yang pertama, perencanaan itu menjadi landasan pokok bagi fungsi manajemen yang lain. Jadi itu secara makro sudah seperti itu. Sulit rasanya membayangkan suatu organisasi dia bisa mendesain orangnya, mendesain pengawasan monitoring tanpa ada dokumen perencanaan. Nah, ini sulit bagi saya untuk memahami hal ini. Yang pasti kalau ada perencanaan ini pasti jadi akan landasan pokok. Yang kedua, aktivitas organisasi dapat berjalan lebih teratur karena kita sudah mendesain, kita sudah sepakat untuk merumuskan langkah-langkahnya seperti apa untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, mengurangi atau menghilangkan pekerjaan yang tidak produktif. Ya, karena kita tahu mimpi kita ke sana, kita juga tahu program kegiatan kita untuk mencapai mimpi ke sana, maka pimpinan, bawahan, dan juga middle manager yang ada di dalamnya tentu ya, kalau mau jujur ini, ya, kalau mau lurus, ya tidak membebani diri dengan pekerjaan-pekerjaan lain yang tidak produktif atau yang tidak mendukung pencapaian visi dan misi. Ini fungsinya kalau ada dokumen, ya. Terlalu banyak kerja yang lain, lihat kembali ya, dokumen kita tidak mengerjakan itu, ya, berarti kita menghilangkan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tidak produktif. Yang keempat, hasil perencanaan dapat dipakai untuk standar untuk mengukur sejauh mana pencapaian. Nah, ini yang tadi saya bilang sama dengan yang di depan tadi, ya. Dokumen perencanaan itu menjadi standar untuk mengukur pencapaian kita. Karena evaluasi di bagian akhir, lihat dulu perencanaan kita, targetnya berapa dulu. Hasilnya bagaimana? Targetnya 50, hasilnya 40, gagal, kurang 10. Targetnya 80, hasilnya cuma 10, waduh, 70, tidak dapat. Nah, ini menjadi bagian, jadi standar untuk mengukur ini barang. Nah, ini manfaat, 4 manfaat untuk organisasi. Yang berikut, nomor 7. Pertanyaan nomor 7, apa saja tantangan yang muncul ketika suatu fungsi perencanaan diterapkan dalam satu organisasi? Ada beberapa, ya. Saya akan sebutkan satu persatu. Yang pertama, kadangkala terbatasnya informasi atau fakta untuk memperkirakan masa depan secara tepat. Kenapa terbatas informasi? Karena ya ada mungkin catatan-catatan yang terlewatkan. Kebutuhan perencanaan itu kan bisa bisa menggunakan data di dalam organisasi, bisa juga menggunakan data dari luar organisasi. Nah, bagi yang di dalam organisasi dapat mungkin datanya itu terekam. Artinya ada dan bisa dipakai. Tapi kalau data-data yang di luar organisasi biasanya ini sudah sulit diperoleh karena banyak yang suka menyembunyikan data atau tidak tidak peduli dengan data. Akhirnya ketika suatu organisasi membuat perencanaan, kita meminta data untuk tidak diberikan atau tidak tersedia data. Ini problem, ya. Ini problem, tantangan yang muncul dalam membuat perencanaan. Yang kedua, perencanaan yang baik itu membutuhkan dana dan kerja keras. Ini sudah pasti. Oleh karena itu orang yang duduk sebagai perencana, pemikir itu ya butuh banyak, bacanya yang banyak, kerja keras untuk merumuskan, memprediksi tanda-tanda zaman, lihai menganalisis berbagai variabel dan segala macam. Itu membutuhkan bukan hanya soal dana, tapi kemampuan berpikir, ya, kemampuan untuk menganalisis dan sebagainya. Ya. Yang ketiga, ada kemungkinan hambatan psikologis bagi pimpinan dan staf terkait dengan beban kinerja yang diterapkan. Nah, ini tantangan memang ketika perencanaan sudah diketok palu istilahnya dengan target sekian. Ini banyak sekali pekerja-pekerja atau manajer-manajer yang mindset-nya itu fixed mindset, bukan growth mindset, bukan orang yang mau diajak untuk bertumbuh malah ini suka dengan zona nyaman. Ini jadi hambatan psikologis, ya. Melihat beban, di akhir tahun harus target seperti ini, akhirnya jadi stres sendiri. Ini tantangan-tantangan yang berikut, ya. 4, perencanaan
kadangkala menghambat timbulnya inisiatif atau inovasi. Ya karena, apa ya, sudah dirumuskan, sudah dibuat dokumennya, ya, kadangkala gagasan baru itu sering ditunda, yang inovasi. Tunda dululah sampai periode berikutnya, ada yang begitu. Ada juga organisasi yang cepat menyesuaikan. Nah, lagi-lagi ini sangat bergantung kepada kepemimpinan dan memang iklim, atau budaya yang di organisasi itu. Apakah ini organisasi yang cepat sekali untuk membuat inovasi atau, organisasi yang, strict pada atau tetap pada aturan-aturan yang kaku. Yang kelima, perencanaan itu kadang menghambat tindakan baru yang harus dilakukan staf ya. Mungkin ada ya ada SOP baru di dalam pelaksanaan kegiatan yang mungkin menyimpang tapi itu lebih cepat ya. Nah, itu kadang-kadang menghambat. Mau diubah misalnya supaya menyesuaikan dengan keadaan oleh staf ya itu susah karena aturannya sudah terlanjur dibuat dan segala macam ya. Nah, inilah kurang lebih 5 tantangan ketika fungsi perencanaan itu dilakukan ya. Yang kedelapan, apa saja jenis perencanaan yang ada di dalam suatu organisasi? Nah, ini ada banyak sekali. Kalau bercerita mengenai jenis perencanaan, ini tergantung ditinjau dari segi mana dulu. Yang pertama, dari segi masa berlaku, ada perencanaan jangka panjang, ya, ada bisa 10 sampai 20 tahun. Ada jangka menengah 3 sampai 5 tahun. Kemudian ada perencanaan jangka pendek yang 1 tahun saja usianya. Setelah itu harus bikin perencanaan lagi. Ya, ini dari masa berlaku. Kemudian yang kedua, dari frekuensi penggunaan. Ada yang digunakan 1 kali. 1 kali hari ini, kali ini kemudian, mau digunakan berikutnya tidak lagi. Kenapa demikian? Karena keadaan lingkungan cepat berubah. Oleh karena itu ya perencanaan itu harus dilakukan, berulang kali, proses membuatnya harus dilakukan diulang lagi. Jadi dia itu 1 kali dibuat, 1 kali digunakan, single use planning. Yang kedua, digunakan lebih dari 1 kali. Nah, biasanya yang repeat use planning ini, keadaan lingkungan itu cenderung stabil, normal, aman. Jadi, kondisi yang hendak diatasi itu tidak terlalu berubah. Ya. Yang berikut, dari sisi tingkatan rencana, ada yang namanya perencanaan induk master planning. Ya. Hasilnya apa? Master plan. Jadi, kalau di luar sana sebut master plan itu maksudnya rencana induk. Ya. Biasanya di situ memuat aspek kebijakan atau ya program yang digunakan dalam jangka panjang. Ya. Kemudian ada perencanaan operasional, gitu ya, operational planning atau biasa disingkat orang itu renov, rencana operasi. Ya. Menekankan pada aspek pedoman pelaksanaan. Ya, ini. Jadi lebih lebih ke jangka pendek ini kalau lihat dari masa berlaku. Kemudian ada lagi perencanaan harian, day to day planning. Ini yang sifatnya rutin, yang kerja hari-hari itu saja tidak ada perubahan-perubahan ya. Itu day to day planning. Yang berikut dari sisi orientasi waktu, ada perencanaan yang berorientasi masa lalu ke masa kini, past to present planning. Itu berdasarkan pengalaman masa lalu dan biasanya dipakai dalam keadaan darurat ya. Kemudian ada berorientasi masa depan yang future oriented planning ya. Ya biasanya lebih redistributif, lebih spekulatif atau apa namanya? Mencoba mengira-ngira sesuatu yang di masa depan, membuat suatu pola yang nanti akan digunakan di masa depannya dan lebih kepada apa namanya? Kebijakan-kebijakan yang memang futuristik istilahnya ya. Yang kelima, ruang lingkup. Ada perencanaan yang disebut sebagai perencanaan strategik atau strategic planning. Ya. Ada perencanaan yang taktis dan ada perencanaan yang terpadu. Strategik ini biasanya ada di level yang tinggi, corporate-nya atau uh, bisnis besarnya. Ya. Uraian kebijakan jangka menengah, jangka panjang yang umumnya agak sulit diubah. Ini biasa direncanakan untuk 5 tahun ya atau 10 tahun. Nah, kalau yang taktis ini yang biasanya jangka pendek ya. Ada uraian kebijakan, ada tujuan, juga ada tahapan, tapi biasanya dalam 1 tahun. Ya. Kalau yang terpadu, ini bukan berkaitan dengan waktu yang jangka pendek atau jangka panjang. Ini lebih kepada upaya untuk bagaimana setiap sektor itu saling berkontribusi dan terkait satu sama lain dalam menyelesaikan suatu masalah. Ini disebut sebagai integrated planning, perencanaan terpadu. Jadi misalnya ya masalah stunting misalnya
harus dibuat perencanaan terpadu karena stunting itu bukan hanya urusan orang kesehatan, tapi urusan bagaimana penyediaan pangannya itu dibutuhkan Badan Ketahanan Pangan, pertanian, peternakan, dan sebagainya. Ya, mungkin juga untuk pengetahuannya butuh sentuhan dari Kominfo melalui penyediaan internet untuk mereka bisa mengakses media dan dari media orang-orang kesehatan bisa memberikan penyuluhan atau materi-materi yang terkait dengan penanganan stunting. Ini contoh saja bagaimana kita membuat sebuah perencanaan terpadu. Jadi terpadu ini lebih kepada bagaimana semua sektor atau semua pihak itu memberikan kontribusi dari bidangnya masing-masing dalam rangka menyelesaikan suatu masalah tertentu. Ya. Itu contoh dari perencanaan terpadu. Nah ini kira-kira lima lima jenis 5 jenis perencanaan ya, dilihat dari masa berlaku, frekuensi penggunaan, tingkatan rencana, orientasi waktu, ruang lingkup, dan ya ruang lingkup ya yang terakhir. Ada strategik, taktik, dan terpadu. Nah, kita akan lanjut ke yang terakhir, bagaimana mengerjakan fungsi perencanaan untuk menghasilkan suatu dokumen perencanaan. Nah, ada beberapa langkah di sini yang nanti mungkin kita akan bahas di dalam video-video yang akan datang tentang langkah-langkah membuat perencanaan. Tapi secara garis besar saya ingin membocorkan dulu ya sedikit ya langkah-langkah ini. Ya, yang pertama kita mulai dari yang namanya analisis situasi ya, analisis situasi. Kemudian ada identifikasi dan prioritas masalah, kemudian ada penetapan tujuan, kemudian ada pengkajian hambatan dan hambatan, peluang dan kekuatan kelemahan program. Kemudian di bagian akhir menyusun dokumen rencana pelaksanaan ini ya. Kurang lebih seperti ini langkah-langkahnya. Dari langkah pertama naik ke yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Jangan sampai di dalam proses perencanaan itu dari analisis situasi kita langsung loncat ke penyusunan dokumen rencana. Harus bertahap. Ini sebuah perencanaan yang baik harus bertahap. Ya. Bukan loncat-loncat. Nah, kadang-kala yang loncat-loncat itu kan karena ya berbagai macam variabel lah, karena sudah harus dimasukkan hari ini atau karena berbagai macam alasan, karena saya juga sudah tidak tahu lagi ada korupsi, kolusi, nepotisme dan segala macam, sehingga yang terjadi adalah copy paste dari tahun ke tahun ya yang terjadi di institusi di negara kita ini ya. Tapi kita berharap ya ada proses yang apa ya runtut ya, dia bertahap dari satu tingkatan ke tingkatan yang berikutnya. Nah ini kira-kira langkah-langkahnya. Di video-video selanjutnya kita akan membahas lagi secara detail mengenai perencanaan ini. Ya, di video kali ini saya hanya berbagi konsep dasar untuk menjawab 9 pertanyaan tadi saja. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video-video berikutnya.